Selamat malam, saya Agustinus Nahat, SMA, berada di Kota Soe, mau menanggapi terkait dengan informasi dari Humas bahwa pengacara daripada IU mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap penempatan tersangka IU di Pengadilan Negeri Kota Kupang. Saya mau menyampaikan beberapa hal, yaitu karena kasus pembunuhan Astrid dan Layar ini cukup menyita perhatian publik, dan saat ini sebenarnya sudah penempatan tersangka sudah 2 orang. R saat ini sudah tahap 2 dan tanggal 11 Mei jadwal sidang pertama, dan IU baru saja ditetapkan sebagai tersangka, dan kuasa hukumnya informasi telah mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap Kapolda Nusa Tenggara Timur di Pengadilan Negeri Kota Kupang. Apa itu pra-peradilan? Sebenarnya pra-peradilan itu mau melihat bahwa apakah penempatan tersangka itu sah atau tidak. Penggeledahan, ya kan, penahanan, apakah itu sah atau tidak, dan penyitaan. Karena sesuai dengan putusan MK bahwa pra-peradilan itu sudah diperluas. Penempatan tersangka juga menjadi objek pra-peradilan. Kita flashback bahwa perkara pembunuhan Astrid dan Layar ini cukup panjang, ya. Oleh karena itu, saya melihat bahwa kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur sebenarnya sudah melakukan segala upaya dan langkah-langkah untuk supaya menetapkan IU sebagai tersangka itu udah pasti sudah melalui proses baik lidik, sidik, ya, dan penempatan tersangka, bahkan pemanggilan sebagai saksi. Karena ini prosesnya panjang, saya rasa polisi juga tidak serta-merta untuk menetapkan IU sebagai tersangka. Namun demikian, ya, pra-peradilan itu adalah hak dari para tersangka. Itu adalah salah satu upaya hukum. Apakah nanti dalam proses nanti apakah penempatan tersangka IU itu sah atau tidak, kita lihat lagi nanti dalam proses prapidnya. Karena nanti proses prapid itu akan dilakukan tidak lebih dari 7 hari, dan hakimnya pun tunggal, sehingga masyarakat bisa melihat dan memonitor, ya, supaya proses ini berjalan. Dari permohonan dari para pemohon nanti akan ada jawaban daripada pihak termohon, selanjutnya ada replik, duplik, dan juga ada pemeriksaan saksi, bahkan saksi ahli, ya, bahkan dokumen, ada kesimpulan, bahkan nanti pada prinsipnya nanti ujungnya adalah ada putusan daripada hakim tunggal prapid. Nah, kenapa pihak IU mau mengajukan pra-peradilan? Nah, ini yang nanti kita lihat dari para permohonan mereka. Apakah mereka lihat bahwa penempatan tersangka itu tidak sah, baik dalam prosesnya, ya, apakah tidak sesuai dengan prosedural atau tidak? Namun demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, ya, karena di dalam proses pra-peradilan itu tidak masuk ke dalam pokok perkara, sehingga apakah nanti dalam proses prapid itu permohonan diterima atau tidak, kan begitu. Kalau diterima nanti, apakah hakim prapid akan memberikan SP3, akan menghentikan proses ini, ataukah dalam amar putusannya akan kita lihat seperti apa. Karena ini kan tidak masuk dalam pokok perkara. Ini hanya prapid itu akan menilai terkait dengan prosedur daripada penempatan tersangka, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Sehingga saya minta kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk melihat lagi proses nanti di Pengadilan Negeri Kota Kupang dalam waktu dekat. Kalau jadwalnya sudah keluar, silakan supaya semua bisa melihat prosesnya dari awal seperti apa, nanti dalam putusannya juga seperti apa. Tapi saya yakin bahwa proses yang begini panjang, kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur sudah melakukan semua langkah-langkah atau prosedural, sehingga kemungkinan kecil, ya, proses daripada pra-peradilan kuasa hukum daripada IRA itu dikabulkan oleh hakim konstitusi, hakim prapid, mohon maaf, hakim prapid. Oleh karena itu, terima kasih untuk semuanya waktu dan kesempatan
kepada seluruh masyarakat NTT bahkan Indonesia untuk bisa memonitor bahkan melihat perkara ini dengan seksama. Terima kasih, selamat malam.